Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 kelas 7B PGSD UPI Kampus Sumedang dapat memaparkan materi tentang tahapan kegiatan pembelajaran micro-teaching. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Siti Nur Azizah dengan NIM 1801845, lalu Rizky Amalia Agustina dengan NIM 1805036, dan Adisti Rizma Wihartanti dengan NIM 1805403, dan yang terakhir Rido Imam dengan NIM 1806505. Yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran mikro. Nah, pembelajaran mikro ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran untuk melatih bagian-bagian keterampilan mengajar yang dilaksanakan secara sederhana atau disederhanakan. Pembahasan pertama adalah tahap kegiatan dalam prosedur pembelajaran micro-teaching. Secara umum, terdapat 3 tahapan dalam pembelajaran mikro, yaitu tahap kegiatan awal, tahap kegiatan inti, dan tahap kegiatan akhir atau tindak lanjut. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada tahap kegiatan awal pembelajaran mikro. Nah, agar pelaksanaan pembelajaran mikro dapat berjalan dengan lancar, perlu kiranya untuk mengikuti beberapa langkah atau prosedur sesuai dengan hakikat pembelajaran mikro agar membuahkan hasil yang maksimal. Nah, sebagai langkah awal untuk melaksanakan pembelajaran mikro, terdapat 5 jenis kegiatan yang perlu atau penting untuk dilakukan. Di antaranya, yang pertama ada memahami bagaimana hakikat pembelajaran mikro, terutama berkaitan dengan apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro. Nah, yang kedua, mengkaji berbagai jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan dalam pembelajaran mikro. Kemudian yang ketiga ada melakukan pengamatan atau observasi ke sekolah atau ke kelas atau ke tempat praktek lainnya. Yang keempat ada membuat perencanaan pembelajaran atau persiapan tertulis seperti misalnya RPP ketika akan mengajar. Dan yang terakhir ada pembagian kelompok. Kemudian selanjutnya Theo Hag mengemukakan bahwa untuk memperoleh tingkat kecakapan yang diharapkan, maka program pembelajaran mikro dirancang secara terstruktur sistematis dalam 3 bentuk. Yang pertama ada micro lesson, yaitu latihan di mana dengan memusatkan pada salah satu atau beberapa bagian-bagian dari keseluruhan komponen dan keterampilan pembelajaran. Artinya bahwa dengan melatih bagian demi bagian yang dilakukan secara terkontrol akan memperlancar tingkat kecakapan dari setiap keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan. Nah, yang kedua ada micro periods, yaitu waktu untuk melatih setiap keterampilan pembelajaran diperpendek dari waktu pembelajaran biasa di kelas. Sebagaimana mestinya waktu pembelajaran biasa yang sering dilakukan 1 jam mata pelajaran biasanya berkisar antara 40-45 menit. Maka dalam pembelajaran mikro waktu berkisar hanya 5-10 menit karena dalam pembelajaran mikro ini hanya melatih bagian tertentu saja yang memang difokuskan untuk dilatih. Kemudian yang terakhir ada cyclical model, yaitu di mana proses pelatihan dalam pembelajaran mikro ini dilakukan secara berulang-ulang atau cyclical. Hal ini dilakukan untuk mencapai tingkat kecakapan yang diharapkan dari keterampilan mengajar tertentu yang telah dilatihkan. Pengulangan tersebut ditempuh dalam suatu proses seperti mengajar, diskusi atau mengkritisi, mengajar kembali, mengkritisi atau diskusi sampai dianggap tuntas. Selanjutnya ada tahap kegiatan inti dalam pembelajaran mikro. Kegiatan inti ini adalah fokus utama dalam pelaksanaan praktek tampil mengajar. Praktek mengajar yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro adalah praktek yang sebenarnya. Dengan demikian, calon guru harus memfungsikan dirinya secara logis dan optimal seperti layaknya sedang mengajar yang sesungguhnya.
Hal ini bertujuan untuk mengkondisikan suasana pembelajaran yang sebenarnya agar calon guru dalam pelaksanaan pembelajaran mikro ini melakukannya secara maksimal. Nah, berikut adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembelajaran mikro dengan tugas dan fungsinya. Yang pertama ada pihak guru yang berlatih, kemudian ada pihak siswa, pihak observer, pihak pembimbing atau dosen, dan sarana dan fasilitas yang mendukung. Setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran mikro harus mampu memerankan fungsinya secara wajar dan diarahkan pada upaya membantu peserta yang berlatih agar memiliki kemampuan dan kecakapan yang diharapkan. Kemudian tahap yang terakhir ialah tahap kegiatan akhir atau tindak lanjut dalam pembelajaran mikro. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau tindak lanjut, diantaranya ada memutar ulang atau playback hasil rekaman, ada komentar dan diskusi atau umpan balik, dan ada evaluasi diri atau self-evaluation, serta ada tindak lanjut atau berlatih ulang. Yang pertama, kita akan membahas tentang memutar ulang atau playback hasil rekaman. Sesuai dengan karakteristik kamera video, yaitu dapat mengabadikan suatu peristiwa secara akurat, maka dengan ditampilkannya hasil dari rekaman yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui setiap gerak-gerik yang telah dilakukan pada saat berlatih. Bagi seorang guru yang telah berlatih dengan ditayangkan ulang hasil rekaman, maka guru tersebut akan melihat penampilannya secara utuh ketika ia berlatih. Nah, setelah melihat penampilannya, guru ini akan memperoleh suatu gambaran untuk menilai dan dapat menyimpulkan sendiri sejauh mana kemampuan yang telah dimilikinya. Kemudian yang kedua ada komentar dan diskusi umpan balik. Setelah selesai dilakukan pengulangan ulang hasil rekaman, kegiatan akan dilakukan dengan penyampaian komentar-komentar dari pihak observer. Di dalam proses berdiskusi tidak ada maksud apapun untuk memojokkan pihak yang sedang berlatih, melainkan duduk bersama, membahas, memperdalam, dan memberikan solusi serta saran-saran untuk meningkatkan kemampuan yang sedang berlatih. Kemudian selanjutnya ada evaluasi diri atau self-evaluation. Hasil dari komentar, kritik, dan saran yang disampaikan melalui forum diskusi atau umpan balik akhirnya tentu saja sangat bermanfaat bagi setiap yang berlatih untuk melakukan perenungan atau refleksi menilai diri sendiri atau self-evaluation. Dengan cara itulah, kemampuan, keterampilan, dan kecakapan mengajar dari waktu ke waktu akan menunjukkan peningkatan dari kondisi yang sebelumnya. Pada akhirnya tentu saja akan bermuara pada meningkatnya mutu guru sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan. Kemudian yang terakhir ada tindak lanjut atau berlatih ulang. Dari kegiatan penayangan ulang dan kegiatan diskusi umpan balik yang telah dilakukan, tentu saja telah memperoleh beberapa masukan dari baik kelebihan maupun kekurangan serta saran dan solusi pemecahannya. Dari berbagai masukan itu, tentu saja diperlukan aksi tindak lanjut. Salah satu bentuk tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran mikro yaitu melakukan proses latihan ulang. Untuk melakukan latihan ulang, calon guru atau guru yang berlatih harus memulai lagi membuat perencanaan tertulis pembelajaran mikro, mengajar, observasi, dan diskusi umpan balik sampai akhirnya memperoleh ketuntasan terhadap jenis keterampilan yang dilatihkan. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap persiapan. Agar pelaksanaan pembelajaran micro teaching ini dapat berjalan dengan lancar, perlu kiranya kita untuk melaksanakan pembelajaran mikro ini dengan mengikuti beberapa langkah dan prosedur sesuai dengan hakikat pembelajaran mikro. Dalam pelaksanaannya, pengajaran mikro sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengajaran makro karena kedua macam pengajaran ini masing-masing memerlukan persiapan. Oleh sebab itu, guru dan calon guru atau mahasiswa mikro teaching perlu mempersiapkan antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, apa yang diinginkan untuk dipelajari oleh siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran apa yang sesuai dengan materi dan keadaan. Yang ketiga, topik dan tugas apa yang pantas untuk disajikan. Yang keempat, metode serta pendekatan mana yang dapat digunakan agar sesuai selera materi, siswa, guru, dan keadaan tertentu. Yang kelima, bagaimana cara atau strategi dalam mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, sebagai guru yang ingin sukses, bagaimanakah langkah agar menjadi guru yang efektif seperti persiapan tampilan, model, sikap bersama saat pembelajaran, sehingga masing-masing antara guru dan siswa saling ada keterkaitan menuju kesuksesan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi. Dalam Sunengsi dan Sunaria tahun 2018 disebutkan fungsi dan peran pihak yang terkait dalam kegiatan inti pembelajaran mikro. Di antaranya, yang pertama yaitu pihak guru yang berlatih. Calon guru atau peserta yang berlatih dalam pembelajaran mikro ketika tampil harus memposisikan dirinya sebagai seorang guru, di mana tugas seorang guru adalah membelajarkan siswa. Oleh karena itu, meskipun suasana pembelajarannya dilakukan dalam ruangan tertentu ataupun tempat khusus untuk pembelajaran mikro, namun tugas guru adalah mengajar yang sebenarnya. Sehingga pada tiap tahapan pembelajaran mikro yang dilakukan haruslah ditempuh seperti pada kegiatan pembelajaran yang sebenarnya, yaitu adanya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran secara utuh yang harus dilakukan. Selain itu, unsur materi pembelajaran dan interaksi pembelajaran harus dilakukan sebagaimana mestinya, karena tugas guru adalah mengelola lingkungan pembelajaran agar dapat berinteraksi baik dengan siswa untuk mencapai tujuan ataupun kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Pihak kedua yang terkait dalam kegiatan inti pembelajaran mikro adalah pihak siswa. Dalam pembelajaran mikro, siswa diposisikan sebagai objek sekaligus subjek pembelajaran. Siswa harus berperan aktif untuk merespon setiap stimulus pembelajaran agar memperoleh hasil yang memuaskan. Keterlibatan siswa secara aktif belajar akan menemukan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran mikro, unsur siswa dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai siswa yang sedang mengikuti pembelajaran. Seperti dalam kegiatan pembelajaran biasanya, bahkan dalam pembelajaran mikro, fungsi dan peran siswa pun dapat bertugas ganda, yaitu berfungsi sebagai siswa yang sedang mengikuti pembelajaran sekaligus sebagai observer. Dengan keterlibatan secara aktif dari pihak siswa tersebut, maka informasi untuk bahan diskusi datangnya tidak hanya dari observer saja ataupun dari pembimbing saja, melainkan bisa datang dari pihak yang berperan sebagai siswa. Sehingga pembelajaran mikro akan semakin kaya dengan masukan yang justru akan diperlukan bagi peserta yang berlatih untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapannya. Kemudian pihak ketiga yang terkait dalam kegiatan inti pembelajaran mikro yaitu pihak observer. Observer memiliki peran penting karena dari hasil pengamatan observer itulah data dan informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilan mengajar setiap yang berlatih akan didapatkan. Pada saat melakukan tugas observasi, pihak observer jangan sampai mengganggu guru yang sedang berlatih. Diupayakan agar guru yang berlatih merasa tidak ada yang mengawasi, sehingga seolah-olah tidak mengetahui bahwa ia diobservasi. Sebagai observer, ia hanya melihat dengan seksama penampilan guru yang sedang berlatih. Oleh karena itu, secara teknis pihak observer sebaiknya menempati ruang yang aman
serta tidak terlihat oleh guru yang sedang berlatih. Namun, pihak observer dapat melihat langsung gerak-gerik dan seluruh penampilan guru yang sedang berlatih. Mengapa? Karena hal ini bertujuan dari kegiatan observasi yang mana untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar pada saat guru berlatih. Data tersebut sangat diperlukan sebagai bahan masukan pada kegiatan diskusi yang akan dilakukan setelah kegiatan latihan selesai. Observer dalam proses pembelajaran mikro memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Karena dari hasil pengamatan observer itulah data dan informasi untuk dapat diperbaiki dan meningkatkan penampilan mengajar setiap yang berlatih akan didapatkan. Oleh karena itu, pihak observer atau pembimbing harus yang sudah memiliki pengalaman lebih agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Selanjutnya, pihak yang keempat yang terkait dalam tahap kegiatan inti pembelajaran mikro adalah pihak pembimbing atau dosen. Pihak pembimbing atau supervisor bertugas mengelola seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro. Apakah semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran mikro seperti guru yang berlatih, pihak yang menjadi siswa, pihak observer sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Pihak pembimbing mencatat dan menyimpulkan seluruh aspek pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Kemudian pihak yang terakhir yang mana terkait dengan kegiatan inti dalam pembelajaran mikro yaitu sarana dan fasilitas pendukung. Keberadaan sarana dan fasilitas pendukung ini berguna dan bertujuan untuk menunjang kelancaran pembelajaran mikro. Tidak kalah penting dibandingkan dengan unsur-unsur pembelajaran mikro yang lainnya seperti pihak guru, siswa, observer, dan pihak pembimbing. Tersedianya saran dan fasilitas pendukung yang memadai ini, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan menentukan tingkat kualitas yang dihasilkan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Kemudian, sarana dan fasilitas pendukung ini idealnya harus dimiliki untuk kelancaran pembelajaran mikro, antara lain seperti ruangan khusus atau laboratorium pembelajaran mikro dengan setting ruangan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama seperti ruangan kelas untuk belajar, ruang observasi, dan ruang teknisi untuk mengoperasikan peralatan perekam atau audio visual. Kemudian sarana yang kedua yaitu seperti kamera perekam. Kemudian yang terakhir itu ada juga sarana ataupun fasilitas pendukung yang perlu diadakan dalam kegiatan inti pembelajaran mikro adalah ruang proyeksi. Terima kasih. Kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran mikro yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan, observer, supervisor atau pembimbing pada saat setelah selesai peserta berlatih melaksanakan proses pembelajaran melalui pembelajaran mikro. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut tersebut adalah: yang pertama, memutar ulang atau playback hasil rekaman. Apabila pembelajaran mikro yang digunakan untuk melatih kemampuan mengajar telah dilengkapi dengan alat perekam atau kamera video, maka kegiatan pertama yang dilakukan pada tahap akhir pembelajaran mikro adalah memutar ulang hasil rekaman yang telah dilakukan. Kedua, komentar dan diskusi umpan balik. Setelah selesai melakukan tayangan ulang, semua yang terlibat tentu memperoleh gambaran mengenai penampilan peserta.
Dengan demikian, pihak observe atau pembimbing memiliki data atau informasi yang lebih lengkap. Data atau informasi yang lengkap akan membantu mempermudah proses diskusi dan umpan balik. Agar diskusi tersebut memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peningkatan penampilan peserta yang berlatih, maka komentar, saran, maupun kritik yang disampaikan hendaknya memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, spesifik dan nyata, yaitu komentar, kritik, dan saran yang diajukan pada saat kegiatan diskusi umpan balik harus langsung terfokus pada penampilan terkait dengan jenis keterampilan yang dilatihkan. Yang kedua, kritik maupun saran perbaikan yang disampaikan menyoroti perilaku penampilan guru ketika sedang berlatih. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Maksudnya bahwa komentar, kritik, dan saran yang disampaikan tidak hanya pada sisi kekurangannya saja, akan tetapi harus melihat juga dari sisi kelebihannya. Ketiga, evaluasi diri atau self-evaluation. Hasil dari komentar, kritik, dan saran yang disampaikan melalui forum diskusi umpan balik tentu saja sangat bermanfaat bagi setiap yang berlatih untuk melakukan perenungan, menilai diri sendiri atau self-evaluation. Yang terakhir ada tindak lanjut atau berlatih ulang. Dari kegiatan penayangan ulang atau dari kegiatan diskusi umpan balik yang telah dilakukan, tentu saja telah memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mengenai tingkat kualitas penampilan peserta yang berlatih. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan bisa bervariasi tergantung pada jenis saran atau rekomendasi yang diajukan. Jika dari hasil pantauan yang telah dilakukan sebelumnya disarankan untuk melakukan latihan ulang dengan menekankan pada aspek-aspek tertentu, maka bentuk tindak lanjutnya adalah melakukan penampilan ulang. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih untuk Bapak Dede Tatang selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami dan juga teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Siti Nur Azizah dengan NIM 1801845, lalu Rizky Amalia Agustina dengan NIM 1805036, dan Adisti Rizma Wihartanti dengan NIM 1805403, dan yang terakhir Rido Imam dengan NIM 1806505.